Eh, itu Rasulullah SAW semuanya lakukan. Apa yang Allah perintahkan, Rasulullah SAW paling depan di dalam menjauhinya. Kayaknya Rasulullah mah pribadinya itu Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Dan ya Rasulullah makanya adalah orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi contoh ideal bagi seluruh kita. Jadi kalau kita mau ngelihat kayak gimana seharusnya kita jadi manusia, kayak gimana kita seharusnya menjadi hamba, yaitu ngelihatnya ke Rasulullah. Polanya itu Rasulullah. Kayak gini, kayak kalau seorang tukang jahit mau bikin baju gitu, katakanlah mau bikin kaos di sebuah konveksi gitu. Biasanya itu ada polanya tuh. Polanya pakai apa tuh? Pokoknya pola kayak baju untuk nanti digunting-gunting supaya nanti gampang untuk dijahitnya. Nah, nanti agar seragam, semua baju itu, semua kain itu dipotong sesuai dengan pola yang ada. Nah, kita juga begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita agar jadi hamba yang sebenar-benarnya, gitu. Agar kita tuh jadi abdun, abid yang sebenar-benarnya. Kayak gimana jadi hamba itu Rasulullah aja. Kayak begitu tuh yang sempurna. Bagaimana Rasul kalau sholat? Rasul tuh kalau sholat, oh wah luar biasa. Sedih kalau kita nggak mau nyocokin diri dengan Rasulullah itu. Gitu. Jauh banget gitu. Cuma paling enggak kita itu berusaha dengan apa yang kita mampu. Gitu. Nanti Allah semoga memberi. Jadi kita memulai dari yang sedikit. Kalau misalnya Rasul ya, dalam hadis itu diceritakan Rasul itu sholatnya diceritakan oleh seorang sahabat pada suatu hari, katanya saya ini kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal atau Ibnu Mas'ud gitu. Pernah suatu ketika sholat di belakang Rasulullah SAW, sholat Qiyamul Lail, sholat malam, sholat di belakang Rasul gitu. Lalu Rasul SAW itu memulai setelah baca Fatihah, memulai dengan surat Al-Baqarah. Terus baca sampai habis itu satu juz gitu. Lalu Ibnu Mas'ud bilang, kayaknya sih kalau udah Al-Baqarah beres, ini Rasul pasti ruku nih. Ternyata setelah Al-Baqarah beres, Rasul lanjut tuh ke Al-Imran. Gitu. Al-Imran beres, lanjut lagi gitu. Setelah Al-Imran itu apa? An-Nisa. Jadi begitu salatnya Rasulullah SAW. Makanya wajar kalau kemudian ada dalam hadis lain disebutkan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasul itu katanya kalau sholat itu kakinya sampai bengkak-bengkak gitu, karena saking lamanya berdiri. Gitu. Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini gitu? Lima fa'alta hadza. Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Padahal semua dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada gitu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Rasul itu maksum. Tapi kemudian Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini ingin untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Seperti itu. Dalam syarah hadis ini gitu ya, saya lihat di Riyadhus Shalihin itu, yang dimaksud Rasul itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya itu sebenarnya gini. Kan Rasul itu selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah SAW beribadah dengan seperti itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu mengharuskan kita bersyukur gitu. Ketika kita diberi nikmat, kita itu harus bersyukur gitu. Jadi ketika bersyukur, nikmat itu ditambah.
ketika nikmat bertambah, kita syukurnya juga harus bertambah. Nah gitu. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW terus beribadah untuk mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada kemungkinan ada nikmat itu jauh lebih banyak, sehingga disitulah bahwa Rasulullah SAW diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila bandingan antara syukur dan nikmat ini lebih banyak nikmatnya. Itu sih menurut salah satu ulama ya, tentang bahwa kenapa di sini Rasulullah SAW dibilang ghafarallahu dzunubaka gitu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad ya. Itu yang dahulu maupun yang terkemudian, seperti itu sih maknanya. Salah satu pendapat. Nah, jadi itu kalau kita mau melihat seperti apa contohnya seorang hamba yang yang telah mewujudkan ayat iyyaka na'budu itu ya Rasulullah SAW. Lalu kesininya siapa? Para sahabat. Abu Bakar gitu, Umar, Utsman, Ali, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian sahabat-sahabat itu urutannya ya, kalau menurut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, urutan manusia-manusia terbaik gitu ya. Yang pertama setelah Nabi itu Abu Bakar. Lalu setelah Abu Bakar Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab itu Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib. Setelah itu 6 orang, ya, kan 10 orang yang apa? Setelah itu 10 orang yang dijamin akan masuk surga. 10 orang itu ya 4-nya Umar Khulafaur Rasyidin dan sisa 6-nya. Kemudian setelah itu siapa yang urutan berikutnya? Mereka adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Kemudian siapa lagi? Setelah itu orang-orang yang ikut dalam perang Uhud. Lalu setelah itu siapa lagi? Lalu orang-orang yang ikut Bai'at Ridwan. Itu adalah urutan orang-orang yang utama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu meyakini bahwa yang paling utama setelah Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu bedanya sih sedikit. Tapi ada Syiah-Syiah juga yang perbedaannya dengan kita itu, sekte-sekte yang perbedaannya dengan kita itu sangat banyak dan sangat mendasar gitu. Nah itu iyyaka na'budu. Nah, makanya kalau kita ngelihat begitu beratnya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ideal, bagaimana beribadah, bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya dengan sebenar-benarnya. Begitu beratnya, setelah itu maka wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Jadi karena begitu sulit, maka tolonglah kami wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa beribadah itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Makanya di sini aina khussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairi. Di lafaz iyyaka na'budu itu maksudnya adalah nakhussuka, mengkhususkan hanya kepada Engkau bil ibadati, dengan beribadah. Dan ibadah itu isinya min tauhidin, mentauhidkan Allah, wa ghairihi, dan selain daripada tauhid. Apa selain tauhid itu? Yang mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian wa natlubu al-ma'unata wa natlubu minka al-ma'unata 'alal ibadah wa ghairiha. Makanya di sini disebutkan ya, wa natlubu minka, dan kami memohon, natlubu meminta atau memohon, minka kepadamu ya Allah, al-ma'unah, pertolongan, alal ibadati, atas ibadah, wa ghairiha, dan selain ibadah. Gitu. Jadi tolonglah wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar kami itu bisa beribadah, gitu. Agar dimudahkan